Staf saya itu anaknya tidak bisa mendengar, harus dipasang alat untuk mendengarkan. 400 juta dimasukkan di telinga, barangnya cilik. Kalau onderdilnya rusak, maka seperti HP, onderdilnya 170 juta. Satu telinga. Makanya kemarin halal bihalal ngomong, Pak Agus ini putra saya yang baru saya belikan Xenia. Nanti mobil itu tak lebokno kupingnya anakku. 400 juta. Terus saya tanya, Mas kiri kanan Mas? Gak iso Mas. Harusnya stereo. 800 juta kiri kanan. Teman Ustaz Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala mutniyawatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat di sekitar Masjid Sukri Adnan ini. Yang kami hormati Bapak RW dan seluruh jajarannya, para ustadz ustazah yang hadir pada malam hari ini, jamaah Masjid Sukri Adnan dan masyarakat sekitarnya, serta ibu-ibu Banjari Rodotul Jannah yang saya satu kata saja, spektakuler. Tepuk tangan untuk kita. Semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan sekaligus berhalal bihalal. Saya memberikan motivasi dan semangat, mudah-mudahan jamaah sekalian semuanya ke depannya tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah berkah. Khusus untuk Banjarinya mudah-mudahan cepat umroh dan haji semuanya. Jamaahnya juga di situ harus punya mimpi seperti itu dan insya Allah bisa terwujud ya. Meskipun harganya, jadwalnya, tapi Allah Maha Kaya. Nanti saya kasih tip-tipsnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini saya harus kasih tema guyub rukun sehat fitrah menuju sukses dan bahagia kembali. Mengapa saya ambil tema? Saya kagum, saya appreciate kepada jamaah semuanya, panitia secara keseluruhannya ya, para pembina ya, pada semuanya lah yang terlibat ini luar biasa. Luar biasa ya. Itu harus dipertahankan dan perlu kita syukuri karena pada waktu pandemi nggak bisa seperti ini, betul ya? Sekarang ini pandemi sangat terkendali, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu cemas, tapi jangan sampai sombong, ya, jangan sampai. Jadi pandemi kita sudah mendapat, insya Allah panjenengan lulus 2 event besar, langsung ujian dari Allah, yaitu pandemi dan Ramadan, betul ya? Ramadan, 2 sertifikat itu kita pakai bekal untuk ke depan kita makin sehat, penyakit minggat ya, dan meraih sukses, bahagia dan berkah. Rabbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin, selalu bertambah kebaikannya, ya kesehatannya, ya keluarganya, ya pekerjaannya, ya segalanya, pokok tambah bagus semuanya insya Allah. Karena pandemi itu yang saya alami, saya panggil wis tidak usah jabatannya, pokok Pak Agus gitu aja. Memang saya ini seorang dokter, ada yang ngomong Ustadz macam-macam lah, tapi panggilannya Pak Agus. Saya ini dokter yang membidangi yang banyak orang tidak mau. Saya membidangi penyakit-penyakit terminal. Ya, sekarang ini sedang satu merawat seorang lurah ya. Keluhannya itu hanya geliyeng aja. Ternyata kankernya sudah menyebar ke otaknya, ya. Nah, itu salah satu contoh. Yang satunya lagi ikhlas, ya, orang insinyur, ya, tapi orangnya itu rodok menang-menangan, rodok egois, ya.
itu kena kanker pankreas. Ya, nanti saya ceritakan kenapa seperti itu. Jadi, sehingga saya ini 27 tahun dampingi orang-orang yang sakaratul maut. Sehingga insya Allah saya tahu wajah-wajahnya panjenengan ini kita tahu. Oh iki sik wedi ambek bojone. Oh iki sik akeh utange ya. Oh iki ngamuan, ngeyelan itu kelihatan. Nah, gitu. Tapi kalau ibu-ibunya ini jempol dua saya, tepuk tangan. Makanya saya seneng. Tapi karena ini waktu, nanti kalau saya tidak nyampaikan lebih banyak eman-eman ya. Nah, nanti panjenengan pas nanti saya sudah selesai nyanyi lagi. Kompak, lagunya enak, semangatnya, wis pokok segalanya. Kok hadiahnya bisa umroh haji. Nah, perlu ndak seluruh Asia Tenggara Pak, sak dunia seragame dan yang penting lemu-lemu. Nah, berarti alhamdulillah. Cuman pesen saya ojo kereng-kereng sama suaminya. Karena banyak suami-suami sekarang ini pada stres ya. Karena istrinya, teman saya itu loh umur 40 tahun tangannya keder bisa. Kalau keder ini kan usia 60, 70, saya sudah 60 ya, 70, 80 tahun ya degeneratif. Lah ini 40 tahun kerjanya keras, tangannya keder. Dia kerja di pabrik kapal. Jemput saya terus turun tangannya keder. Saya tanya, Mas apa tanganmu keder? Bojoku kewereng Pak. Langsung saya ngomong ijolno ae Mas. Ijolno sing 20-an ngono ijol. Bojo adek kereng-kerengan. Jangan ya Bu ya. Suaminya itu surganya ibu-ibu. Ibu 3 meter. Sholatnya bagus, puasa di bulan Ramadan, taat sama suami. Ya. Kegiatan ibu apapun memang berat. Tapi kalau suami minta, tolong dituruti. Karena itu ridhonya Allah. Ya. Misalkan pulang kerja, odok kesel ngono ya. Bu, Bunda, aku tolong awakku kesel pijetono. Itu market kita. Itu surga untuk kita. Ya. Jangan sampai ada rasa ndak enak. Ya. Langsung suruh mengkurep mijetine sing enak. Ya wis gak apa-apa, Pak. Sing sabar ae, Pak yo. Sing sabar. Tapi nek panjenengan gak ikhlas mesti kon mengkurep mangkane ta sampe kandhane gak percaya ya. Ojo dibaleni maneh wis ngene. Ya. Yang ikhlas ya Bu ya. Supaya panjenengan mudah. Oh, kegiatannya apik, sholawatan, membuat menyanjung Rasulullah. Ini true direction. Cuman satu itu dikendalikan kalau sama suaminya ya sing gampang itu sering nyium tangannya. Mas Yo itu lebih muda, sejajar, kelasnya di bawahnya panjenengan, tetap itu pemimpin rumah tangga. Saya pengen selamat, cium tangannya. Ojo dikeruas lambene. Kadang-kadang keruas lambene. Kau melo-melo urusane ibu Banjari. Tak keruas pisan sampean. Makanya biasanya kalau istrinya itu menang, dominan di rumah itu biasanya suaminya bungkring. Cemet ya. Dan kalau ada istri yang sukses itu biasanya suaminya mati duluan. Itu sering. Baik Bu saudara sekalian, yang pertama bagaimana kita meraih sehat, sukses, bahagia kembali pasca pandemi. Pandemi belum selesai, tapi sangat terkendali. Makanya tidak usah terlalu cemas. Cemas itu imunnya turun. Ya, ini sudah bagus ini. Yang penting kita aman. Disiplin protokol kesehatan, vaksin booster, banyak vitamin, mineral, banyak doa dan banyak sedekahnya. Yang pakai masker, enggak pakai masker enggak apa-apa, enggak usah elo-eloan. Wong pakai masker ini masa pandemi itu salah satu sindiran dari Allah bahwa ojo kakean ngomong. Ojo mangan ae. Diingatkan koncone ndak iso, Allah yang nurun. Berarti Allah masih cinta kepada
kita. Ini panjenengan ini nyawa saringan kabeh ini. Baik yang pernah terpapar sekarang sehat, atau yang tidak terpapar sekarang sehat, semua adalah orang-orang yang dicintai sama Allah. Allah memberikan jeweran yang luar biasa, dan kita diberi kesempatan untuk kita bisa merubah diri menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih sosial, lebih khusyuk ibadahnya, lebih guyub seperti ini ya, dan lain sebagainya, insya Allah. Apalagi ditambahi Ramadan. Dua-dua kejadian itu intinya adalah muhasabah, introspeksi diri. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau nerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Sehat itu sebetulnya gampang kok. Satu, jangan egois, jangan menang-menangan. Orang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Karena misalnya di gonggong ibu-ibu nih, wah awakmu hebat ya iso ngalahno bojomu. Ojo hebat, justru itu awal celakanya panjenengan. Kalau kamu panjenengan bisa membahagiakan suaminya, itu baru pujiannya Allah. Oh bojoku saiki mbek aku gak wani apa-apa wis. Oh arep ngomong titik langsung aku, ayo ngomong apa maneh. Jangan seperti itu ya. Kita ini egois. Kok tahu Pak Agus nek kita ini egois? Ya gampang. Coba kalau kita foto cekrek, mesti yang dicari fotonya kita sendiri. Pernah tak lihat fotonya orang lain? Tidak pernah. Mesti lihat fotonya dewe. Nek pas api uno langsung share ya, share, kirim. Egois orang itu. Coba nek elek fotonya, hapusen. Delete. Egois orang. Lah bagaimana agar egois ini tidak hilang? Ya berat, wong itu memang pembawaan ya, tapi minimal dikurangi. Sebab kalau pengen bahagia adalah kita bisa membahagiakan orang lain, termasuk bisa menerima pendapat orang lain, itu akan bahagia dan sehat. Mengapa? Kalau membahagiakan, maka yang keluar adalah hormon kebahagiaan, endorfin, itu menghilangkan nyeri, ya toh? Membuat sel itu remodeling lagi. Remodeling itu menjadi sehat selnya, sehingga wajahnya glowing seperti ibu-ibu Rodotul Jannah ini, glowing semuanya ya. Tapi buat adik bedak gua opo karo aku ya. Glowing itu yang asli, yang bagus ya. Tapi kalau tembelan itu ya nggak apa-apa lah. Tapi yang bagus itu asli. Makanya hati yang bersih, pikiran positif, ucapan baik, action yang bermanfaat untuk orang lain ya. Itu baru. Jadi panjenengan kalau punya perilaku yang membahagiakan orang lain, ngalah, memaafkan, itu selnya remodeling, membaik sendiri. Sel yang stres itu cemet selnya, karena kehabisan tenaga, muring-muring ya, nyalahkan si A si B, itu selnya cemet. Begitu panjenengan, Bu, aku mohon maaf ya, sama-sama wis gak popo, sel itu langsung hormon stresnya itu langsung madeg. Yang asalnya muncrat itu mandek, yang keluar adalah hormon endorfin, dan Allah memuji. Makanya memaafkan itu implementasi daripada takwa. Yang kedua adalah ngalah. Ngalah itu ya mulia. Allah memberikan hadiahnya. Siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah demi untuk menjaga ukhuwah ini, maka surganya akan lebih dahsyat. Kalau orang yang cerdas mesti diambil seperti itu. Sayangnya banyak orang zalim. Istri ngomeli suami wis meneng ini lak wis ngalah lah. Sik diserang terus sampai mundur gini. Diserang maneh senden nang tembok. Wis tembok gak iso apa-apa, arek mumbul, mati. Makanya ndak boleh zalim terhadap siapa saja.
Anak ya gitu, bunda aku yang salah, aku mohon maaf. Sudah salahkan. Kalau panjenengan terus menyerang, terus mendolimi orang, benci sama orang, ngungkit-ngungkit kesalahan, maka sel ini menekan terus. Dan munculnya adalah kanker ganas. Kemarin ada ibu-ibu osteosarkom nih. Kalau ada kata sarkoma, itu kanker ganas yang tidak mempan dengan pengobatan. Hati, dengan kemo, dengan sinar, tidak mempan. Sarkoma. Saya tanya, ibu ini sudah enak, sudah bisa umroh, sudah bagus, tak kasih. Wah, aku alhamdulillah ketemu Pak Agus. Karena saya mesti ada spiritual support. Psikospiritual itu luar biasa. Makanya kalau orang berobat, saya mesti kasih resep obat. Betul? Saya resep obat plus satu resep lagi yang tidak bisa ditebus di apotek. Wong isinane istighfar, zikir, tahajud, sedekah. Dikekno nang apotek, apoteke bingung, ya apa? Padahal itu obat yang sesungguhnya. Nek sarkoma di sini berdarah terus. Saya tanya, Bu, mohon maaf ya, sekarang sudah enak, jangan bersyukur. Saya tanya, sebelum muncul ini ibu ada ndak enak dengan siapa? Jujur dengan saya, dengan suami saya Pak Agus. Hati-hati membenci, kecewa, itu tekanan. Sel normal menuju sel kanker itu puluhan tahun proses itu. Orang kena stroke, kena diabetes, itu proses. Selnya ini tertekan terus. Tapi kalau panjenengan ini tadi senyum, membahagiakan, memberi salam kepada yang lainnya, terus ngalah, pengen pokok seneng menyenangkan orang lain, penyakit tidak ada nempel. Kayak diabetes itu penyakit kedonyan nih. Proyek kayak duit pikiran, duit ya, pikiran seperti itu mikirnya itu wis ngentit ae. Tukaran tok, melihat seseorang selalu dari sisi negatifnya. Jangan, rugi banyak. Pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya. Rezekinya panjenengan banyak. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kekurangan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Jadi kalau kita beda pendapat dengan orang lain, gak masalah. Suami istri beda, gak masalah. Dia dari kiri, kita dari kanan. Tapi ayo sarapan bareng. Ngombe, mbak ibu buatkan kopi ya biasa, beda. Kadang-kadang beda pendapat sama suami, gak no kopi malah ngudeknya dikeras no, kelotak. Itu stres itu. Sing ngudek ya stres, sing ngerungokno ya tambah keder. Ya. Jadi teman saya yang keder tadi kemana? Apa mas bojoku kereng? Amun ijolno ae. Sing 20-an tapi kok oleh loro, ya toh? Kok bingung? Bapak-bapak ini jangan kalah loh sama istri. Pemimpin loh panjenengan ini. Makanya harus yang jadi tauladan yang betul. Banyak bapak-bapak tak lihat gagal karena apa? Lah WA-ne isine pengen kawin maneh. Ada yang ketemu saya, Pak Agus saya pengen konsultasi Pak Agus. Karena 25 tahun saya belum cocok sama istri saya. Gundulmu ngono 25 tahun gak cocok. Ketara nek arep selingkuh itu. Kalau belum cocok ya sebelum menikah. Kalau sudah menikah ya terimalah apa adanya. Ya toh? Gitu, harus bisa menerima kelebihan dan kekurangannya. Jelas ya Bu ya? Yang kedua, kalau pengen sehat, jangan emosi. Emosi itu energinya banyak keluar. Emosi itu larinya darah tinggi, stroke, diabetes. Itu emotional controlnya tidak bagus. Obatnya nang dokter keliru.
Obatnya adalah istighfar, taubatan nasuha. Terus lakukan perubahan, selnya remodeling. Nah kalau panjang minum obat, ininya tidak dirubah, ya tambah komplikasi. Begitu panjang istighfar, nangis sama Allah, taubatan nasuha, mengakui kesalahannya, ya, mohon ampun, berjanji tidak mengulangi dan akan berbuat kebaikan, beramal soleh, maka selnya langsung bergerak ke tengah. Itu loh, orang keliru. Saya sekarang ngobati bapak-bapak, obatnya 22 macam. Coba bayangkan, 22 macam obatnya. Kalau ibu-ibu 21 macam. Ya tambah hancur badannya ini. Nah, itu jadi hati nih. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus maka orang itu bagus. Kalau jelek ya jelek. Kita sudah dicuci sama Allah hatinya 1 bulan. Sama Allah insya Allah sudah diampuni. Tinggal kita sesama ini, mari kita saling memaafkan, fitrah kembali, tatap ke depan dengan optimisme, bangkit kembali bersama-sama, baik keluarga, jamaah, untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan serta keberkahan. Saya ini stres pada waktu pandemi karena penyakit lain boleh ditunda, pasien saya tidak bisa. Jadi saya masuk terus, grup saya yang biasanya zuhur sholat berjamaah tidak ada semua sudah. Profesor, kompresor, provokator, amblas kabeh. Apalagi sing gak ono virusnya, mati deh. Ada tuh yang gitu seperti itu. Apalagi yang stressing nemen itu waktu pandemi fatigue, di mana rumah sakit penuh semuanya. Betul ya, pernah dengar ya, rumah sakit penuh. Kalau ambulan muter-muter itu biasa, itu muter-muter. Rumah sakit full. Itu di tempat saya 30 sampai 40 orang tiap hari meninggal. Turun dari mobil krek langsung kik. Baru daftar seret balik langsung kik. Dari kamar mandi keluar kik, mati. Sing duduk gini megap-megap kabeh wong oksigen ndak ada. Bayangkan, serem. Rumah sakit itu singup, ndak ada orang belas. Biasanya hilir mudik orang perawat dokter, ndak ada belas. Lorong itu sepi. Kan saya masuk, waduh ini. Begitu ada suara krotok. Itu jenazah sama pakai hazmat itu, pakai koyo. Iya naik sekali. 10 kali ke kamar jenazah dan lain sebagainya. Ngeri. Jantung ini bisa. Makanya efek dari pasca pandemi yang paling berat itu adalah jantung. Yang perawat dokter di rumah sakit ngelayani podo stres, sing di rumah pun stres. Ya, innalillahi wa innalillahi. Pernah di sini seperti gitu. Lah, di tempat saya kan juga denger. Jadi wis podo kedere iki kapan gilirane kene, Betul ya? Sehingga saya langkah pertama supaya stres, HP tak tutup. HP isine hoax dan turut berduka innalillahi. Berdibuka mesti ngono kabeh. Tutup ae wis, buka Al-Qur'an ae saya. Supaya saya tenang, saya tenang. Tapi sama sunya saya bagaimana? Ya Allah, ayo wis kita jaga imun. Pokok ojo cemas, imun. Jadi sholatnya dzikir terus bi Allah baca Al-Qur'an, tapi keluar harus kena sinar matahari pagi. Ternyata imun orang Indonesia itu di bawah standar. Banyak yang orang-orang tidak memanfaatkan sinar matahari pagi. Ketahuan baru ada pandemi itu. Makanya nomor 1 tambah vitamin dan mineral, terutama vitamin D. Saya ini kan begitu disuntik, saya pengen tahu imun saya itu berapa. Saya cek, saya diingatkan teman saya, periksa vitamin D-mu wisan.
Total habis 1,7 juta saya semua. Vitamin D-nya mahal, 850.000 waktu. Tapi itu untuk mengetahui sistem kekebalan kita jalan atau enggak. Ternyata antibodi saya 70.000 sudah bagus. Tapi vitamin D saya hanya 23 atau 25. Normalnya harus 30. Sehingga saya minum vitamin D yang 5.000 internasional unit. Kalau panjenengan tidak pernah periksa supaya panjenengan tetap sehat, baik, tidak gampang sakit, vitamin D-nya yang 1.000 internasional unit sehari sekali. Ya, saya wis, ya apa? Dapat wis keringetan, kuat ya sudah. Ya apa ini? Nyapu aja, nyapu, gantian nyapu supaya kita bahagia. Setelah nyapu ya apa? Ya ngambil kursi, depan, udang-udangan dewe ae wis ya. Wong padha stres ya. Kabeh stres. Ndak ada orang yang memperdulikan kita. Padha golek selamat dewe-dewe. Lah saya di rumah sakit pakai masker 4. Staf saya 50% terpapar, pakai kerobong. Kalau pulang persis seperti coro, seperti kecoa. Kalau mau masuk istri sama anak wis nyetop, semprot dhisik, semprot. Jadi muter. Sikil pelek kabeh, terus dilepas bajunya, Pak masuk kamar cucian, saya harus keramas dulu, baru bisa ketemu keluarga. 2,5 tahun saya terima dengan ikhlas demi untuk kesehatan saya dan keselamatan keluarga saya. Berapa banyak keluarga yang habis, ada yang sampai habis sama sekali, tinggal satu tok karena anaknya ini di pondok. Betul, ada yang gitu toh, kehilangan saudara, kelihatan orang tua dan lain sebagainya. Ini pengalaman yang luar biasa. Makanya nomor 1 adalah ayo kita pulihkan imun kita supaya kita kuat lagi. Imun sistem itu kalau turun itu tandanya apa sih? Gatel, panjenengan kadang-kadang gatel di kaki. Itu berarti imunnya turun. Yang muncul jamur. Ada di rumah sakit, orang sakit asalnya panas, dikasih antibiotik terus sampai 5, 7 hari, 10 hari kok enggak turun-turun. Enggak mikir bahwa yang muncul jamur itu. Begitu dikasih jamur langsung anti jamur langsung turun. Tapi kita mikirnya infeksi terus. Lama-lama orang itu kebal. Makanya harus tahu ciri-cirinya orang itu. Makanya kita harus update, belajar terus, ya. Seperti contohnya kalau orang napas, oh kemungkinan asma. Kalau gerak, oh kemungkinan batuk, bronkitis, perokok mungkin. Kalau COVID, ndak iso napas. Nek badai situ kain. Makin panjenengan cemas, makin imunnya turun, maka riak ini menggumpal. Nutup di alveoli. Alveoli ini paru-paru daerah bawah. Jadi nggak bisa napas, tertutup, kepelepekan. Coba bayangkan. Makanya sahabat saya banyak yang 1 jam, 3 jam, 1 hari, 3 hari. Yang terlama adalah 44 hari di ICU, pasang ventilator seminggu. Diabetesnya kena, otaknya lupa, jantungnya kena, lumpuh dia. Mengembalikannya 1 tahun. Ya kita ini sehat ini, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Sehat ini panjenengan ini sama dengan dititipi Allah duit triliunan, bukan miliar, triliun. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur do tak tambah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Pasien saya, Bu, sehari-hari matanya ada tumore keluar di sini. Tidak cukup tembus lewat bawah. Coba bayangkan, Pak. Apalagi pakai oksigen 2. Kadang-kadang ibu-ibu saking takutnya 6, 8. Tak pikir dodolan oksigen, saya tanya, Bu, oksigen ini kok banyak? Takut telat, Pak Agus. Selangnya yang di hidung ini telat, langsung mati. Saking medine disiapkan 6 sampai 8. Lah 2 tabung tok
Satu hari itu butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti saya 60 tahun, saya hitung itu hampir 100 miliar. Panjenengan tidak pernah ditarik, tidak pernah dimintai rekening sama Allah. Makanya kalau napas, pas narik nyebut nama Allah, subhanallah. Kalau lepas, alhamdulillah, maka akan ditambah. Jangan hanya bernapas toh, itu rezeki dari Allah luar biasa. Panjangan kalau ada kanker di kerongkongan sini, tidak bisa napas, mau napas ini begini, angel. Itu loh, panjangan kalau lutut, kalau ini keropos diganti lutut palsu, ini 150 juta. Kalau dua ini 300 juta. Kemarin senior saya ngomong, ternyata omongannya Pak Agus yang nang YouTube ini bener. Kok iso Pak? Aku ini sekarang mengalami. Pada waktu pandemi, istri saya ini ke pasar, senam bolak-balik. Aku yang stres di rumah. Begitu saya stres, muncul diabetesnya, muncul jantungnya, kena empedunya. Yang terakhir baru ketahuan, kok pusing terus, tensinya enggak turun-turun. Kenapa? Ternyata pembuluh darah otaknya kelet gitu. Dan ini harus dibenggang, dipasang stent. Sekali pasang 200 juta. Dia sini sudah berhasil, tinggal seminggu lagi ganti yang sini. Orang stres itu semua organnya ini cemet. Makanya panjangan mikir berat-berat, livernya ini gak bisa teraba, cemet, mengecil, serosis, akhirnya muntah darah dan lain sebagainya. Makanya ojo dipikir kabeh. Apa ada Pak Agus yang pandemi itu sisa-sisa stres? Ada. Ciri-ciri orang stres itu biasanya kalau dijak omong gak respon, itu stres itu. Tapi ada juga yang gak dijak omong tapi ngomong aja. Ini tambah stres temenan. Jadi kalau ada ibu-ibu misalkan keluar dari rumah mau pergi atau kemana-mana terus melakukannya kok pandangannya kosong terus kok ngene alon, ini stres sih. Terutama yang sebelum pandemi sing gaya-gaya itu. Waktu sebelum pandemi kan euforia orang. Apalagi HP ini baru, model ini, model ini, model ini. Saya kan ngamati terus. Pegawai, ibu-ibu. Dampak yang paling besar pandemi itu mak-mak. 71%. Bapak-bapak mek 29%. Kok bisa Pak Agus? Mak-mak. Lah mak-mak kerjane ngeluyur ae. Ngrasani kono, ngrasani kene, menggunjing dan lain sebagainya. Di stop sama Allah. Sekarang mulutnya ditutup bisa. Ben gak kakean kakean komentar. Itu kuncinya itu. Dulu sebelum pandemi, saya lihat karyawan ya di rumah sakit itu, diparkir sepeda motor, sret. Ono gak langsung masuk, mesti buka tasnya, sret. Nggak tahu ngambil opo tahu apa. Setelah itu enggak masuk, dimasukkan plek, ngambil HP ini sing nyar mau. Sret. Terus masuk, sret. Terus melaku. Idik. Begitu pandemi, enggak ada belas. Wis ditutup, kerubutan. Sepeda motor iya nek diparkir rapi, diuncalno ae wong stres. Orang stres kan di luar kontrol. Biak, wis gak ada yang buka tas mana ngelunjur gini. Sampai aku di kantor, bu, gak ketok, gak ngereken. Orang tatapan itu ndak mau. Kalau dulu kan mesti, Pak Agus, assalamualaikum Pak Agus, selamat pagi. Sekarang ndak ada belas. Apalagi yang bawa surungan makanan itu, terutama bagian gizi. Kan mesti masuk ruangan ngeteri makanan.
Dulu mesti ini Pak Agus, pagi. Mesti guyung-guyung. Pandemi enggak, wis pokok disorong glodong. Jadi kayaknya masih stres, gak peduli. Loh kita jalan sama orang itu loh, gak berani nyedek, betul enggak? Wis mlaku golek dhewe-dhewe ae. Misalnya ketemu sahabatnya kan cedek sret. Terus sahabatnya watuk. Langsung pedih. Betul ya? Pernah seperti itu ya? Pernah rasa khawatir. Sekarang nggak perlu. Ternyata justru batuk itu memperbaiki jantung kita. Jadi mati mendadak itu pasca pandemi banyak. Termasuk sopir pribadi saya. Kena serangan jam 3. Kakak saya nomor 2 dan sopir saya. Serangan jantung. Kenapa? Pada waktu kecemasan yang tinggi, kita di rumah, jantungnya tidak mau bergerak. Namanya kardiomiopati. Jantung itu normanya deg 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 seperti jarum jam. Itu tidak bergerak karena cemas dan tidak keluar di rumah terus. Wes di rumah tidak ada aktivitas, cemas pisan. Kardiomiopati. Makanya banyak sekarang muda-muda jantungnya berfungsi 28%, 30%. Makanya hati-hati, jantungnya itu suaranya itu tidak teratur, pelan, namanya bradikardi. Kalau ada jantung seperti itu risiko berhenti mendadak, dredeg deg dredeg deg deg. Tolong kalau ada jantung seperti bapak seperti gitu, ibu manggil ojo banter-banter. Pas dredeg deg deg dredeg, ya kaget, seret langsung kik, mati, kaget. Harus dipampiri pelan-pelan, ya ayah, jangan disentak. Maka dari itu untuk bapak-bapak tolong untuk mengaktifkan jantung kita, selain kita keluar subuhan bareng, jamaah bareng, aktivitas apa saja, tambahi kopi. Kopi itu mengaktifkan otot jantung. Asal tidak lebih dari 5 gelas dalam satu hari. Karena penelitiannya yang lebih dari 5 gelas maka jantungnya akan bermasalah. Untuk ibu-ibu boleh enggak? Boleh, tapi jangan lebih dari 2 gelas. Karena kopi untuk ibu-ibu akan mempercepat osteoporosis. Meskipun kopi itu bisa melindungi livernya. Jadi secukupnya, karena CNS stimulan biar ibu seger lagi. Nek ngepuk terbangi sok semangat. Tadi saya lihat anak sing ya bagus. Jadi kopi itu membuat detak jantung bergerak lebih bagus. Yang kedua apa? Agar jantung kita bergerak lebih adalah coklat. Makanlah coklat sekali waktu. Makanya kalau anak-anaknya ada habis ulang tahun kan ada permen coklat, itu jangan anaknya tok, bapaknya yo melok urun ya, coklat. Ketiga, untuk menguatkan jantung adalah kacang. Jadi kalau panjenengan makan kacang 1 hari, kacang godok 1 gegem, maka kulitnya kacang, ari-arinya kacang itu mengandung zat namanya arginin, itu menguatkan jantung. Asal 1 gegem, kalau 1 black cekot-cekot panjenengan. Makanya tidak boleh berlebih. Makanya jangan sampai makan kacang sak toplese dibawa, jangan. Ibu cukut ambilkan lepek, kasih ono sak gegem plek tiap hari seperti itu. Maka jantungnya akan baik. Tapi kadang-kadang orang di atas 50-60 tahun karena pikiran, karena kelelahan, karena banyaklah hal, kadang-kadang jantungnya kerasa ndak enak. Betul ya? Idealnya memang harus bawa obat ISDN, isosorbit dinitrat. Kalau ada sesuatu ndak enak jantung, maka ditaruh di bawah lidah. Tapi mekanisme yang bagus, kalau kita ndak siap obat-obatan, maka langkah yang pertama kalau jantungnya nggak enak, maka batukkan. Karena batuk itu merangsang saraf parasimpatik sehingga jantung itu berdetak lebih baik lagi. Jadi panjenengan nek dirasani ojo dilebokno ati. Ada ndak orang sing ketokane gak dirasani anu kok prosok sensitif ngono, sensi.
terus menengai, nggak berani keluarkan tapi ditahan. Itu risikonya kalau ndak jantung ya kanker. Tapi nek gak diapa-apa no muring-muring itu risikonya stroke. Kalau menengai moro-moro kik. Makanya diingat-ingat, kalau ada suami di kantor kok marah-marah, itu biasanya di rumah takut sama istrinya. Karena dia melampiaskan pada karyawannya. Tapi kalau ada bapak-bapak di kantor kok diem aja, gak respon blas, itu berarti hidupnya tertekan. Jelas ya Bu ya? Ya, maka batuk kan panjang dirasani orang, ojo sensi, watu oe nang ngarepe. Cek kroso deh, tapi kita sehat. Kenapa kok begitu? Kok bisa memperbaiki jantung? Ternyata dengan orang batuk maka oksigen banyak masuk. Makanya korea kenapa kok sehat? Oksigennya banyak masuk. Dia latihan nafas ini. Makanya jangan sekali-sekali suka meneng, suka batin. Biasa aja. Tapi ojo kakean komentar dan lain sebagainya, ya. Makanya sikap dan komunikasi harus dijaga. Jangan suka merendahkan orang. Kalau ngomong ditarik, ini menyinggung orang. Tapi ojo ngomong opo. Biasa aja, ada apa? Ada apa? Ada apa? Padahal gak ngerti apa-apa. Wah, doa. Sama dengan orang kalau begini tertutup. Yang bagus bagaimana Pak Agus? Begini. Jadi mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan. Karena saya diberi kesehatan sama Allah. Panjang itu nek sehat ya Bu ya. Makan pecel, tempe penyet, kerupuk, nikmat enggak? Pasien saya kanker dikasih sop konro, kikil sing enak, tengkleng, enggak dimakan. Seperti yang saya tahu, kanker wis di otaknya, dia masih sehat, tapi tak lihat arep makan wis gak gelem, wis pikir mati ya. Itu loh, makanya kita yuk baca hamdalah 3 kali yuk. Alhamdulillah, 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 supaya hormon endorfinnya ini meningkat. Ibu-ibu ada yang pernah kadang-kadang cekot-cekot, mau di punggung, mau di lutut, mau di kepala, ada ya pernah ya? Ada. Orang yang masih ada merasa nyeri-nyeri itu berarti orang itu hatinya masih kotor. Orang itu pendendam, belum bisa ikhlas. Kenapa? Kalau orang itu ikhlas, suka menolong, dia gembira, maka endorfin keluar, dan endorfin itu kekuatannya 300 kali morfin. Morfin itu obat yang paling top untuk menghilangkan nyeri. Ukurannya begitu. Makanya obatnya perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, maka endorfinnya keluar, panjenengan sehat kembali, selnya kuat semuanya. Gitu. Ya, ada ibu-ibu sing aku gak iso Pak Agus memaafkan orang itu. Nggak apa-apa, itu terserah ibu. Tapi ibu tahu bahwa kemungkinan muncul osteoporosis, livernya kena, ginjalnya kena, jantungnya kena, muncul kankernya. Panjenengan yang merasakan. Seperti tak kasih contoh tadi. Tahu-tahu sedih konsuli kena kanker liver. Bu mikir apa Bu? Mikir anak saya Pak Agus belum menikah Pak Agus. Tak kan bapaknya. Betul Pak, betul. Bu, nyuwun sama Allah. Kalau panjangan pengen enak, masalah sadunia ini minta tolong kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalan dunia minta tolong kepada Allah, kembali kepada Allah. Pasti diberikan jalan keluar, ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nek panjenengan ngarang, blunder panjenengan. Begitu panjenengan nangis kepada Allah, saya sudah tidak mampu ya Allah, saya pasrah ya Allah, saya sudah usaha maksimal, dikasih sama Allah. Luar biasa. Makanya backingnya harus Allah. Tekanan yang berat jangan miring. Nek miring panjenengan sakit, depresi. Makanya kalau ada orang
nyeri kepalanya, migrain, nyeri separuh, nek kumat pengen dibentuk-bentuk no. Orang itu pikirannya duwe ae. Tapi kalau vertigo berputar, ini pernah terpapar COVID. Nah kalau gini Pak Agus, kadang-kadang bapak-bapak ada yang gini, itu kolesterol atau darah tinggi, muring-muringan biasa. Ya yang banyak sekarang itu gini. Apa itu Pak Agus? Duit entek. Sama dengan orang kok ada melakukan ini terus miring kiri. Ini mikir cicilan nih. Kita ini kadang-kadang masih PNS ya, ASN biasanya mesti nyicil lah. PNS kan PGBS, pinter goblok podo sewune kan gitu. Tapi aja diketokno, sing seimbang. Mlakune ya apa Pak Agus? Ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar. Kan ngono. Jadi keseimbangan. Makanya ada emotional balancing. Begitu panjenengan tertekan apapun stres, kembali kepada Allah. Maka ke tengah lagi, backingnya Allah. Yang lebih penting, banyak persoalan itu dari diri kita, bukan dari orang lain. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik bahkan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Sumbernya daripada hati, aides muter. Makanya perbanyak istighfar, emotional detox, bersihkan penyakit hati. Pengen sehat tidak usah anti, ada yang diet karbo, anti ini, nggak usah. Makanya seperti vitamin, mineral. Vitamin itu 1%. Yang paling bagus itu mineral, karena mineral 5% yang terkait dengan sistem imun kita. Mineral itu banyak pada sayur, buah-buahan, dan ikan laut. Plus minuman-minuman yang pH-nya agak tinggi dan lain sebagainya. Kenapa kok mineral itu bagus? Lah keringat itu mineral. Makanya panjenengan keringetan aja dilap, dilaten sih. Mesti asin. Makanya jangan anti garam. Karena garamnya panjangan keluar, harus ada yang masuk, cuman jangan berlebihan. Gula ya gitu, jangan anti gula, livermu kena, tapi jangan berlebihan gula. Kata Rasulullah, proporsional, sedang-sedang saja. Tapi hati yang bersih dari penyakit hati itu mutlak harus dibersihkan. Karena penyebab sakit adalah dari hati yang kotor, pikiran yang negatif, ucapan yang jelek, action yang belum bermanfaat. Ucapan ini hati-hati loh, ini doa. Banyak kalau panjang dia, Bu ayo garap seperti ini, yes, oke, semangat, insya Allah. Kadang-kadang kan nggak gitu. Bu ayo garap ini, kayak angel, repot, sulit. Kan negatif itu, orang nggak seneng. Betul ya? Harus oke, insya Allah. Kalau saya enggak mampu, saya konsultasi ya. Sama dengan ibu dihantui. Gelombang ketiga tidak ada pandemi, tapi yang dihantui tahun 2023 kemungkinan krisis. Pernah dengar seperti itu? Allah tidak mengenal krisis. Allah itu maha kaya, maha segalanya. Saya ngetes ibu-ibu akhir tahun Desember 2022, Bu ayo nang mall, akeh diskonan, barangnya bagus-bagus, cuci gudang murah-murah. Jawabannya ini, males Pak Agus gak ada duit. Krisis. Innahu alimum bidzati sudur. Apa tahu apa yang ada di hatimu? Apa ngomongmu krisis? Tak turuti. Makanya orang yang sakit mengeluh pasti tambah berat ya. Itu tetap harus syukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Staf saya itu anaknya tidak bisa mendengar, harus dipasang alat untuk mendengarkan. 400 juta dimasukkan di telinga, barangnya cilik. Kalau onderdilnya rusak, maka seperti HP, onderdilnya tok 170 juta. Satu telinga. Makanya kemarin Halal Bihalal ngomong, Pak Agus ini putra saya yang baru saya belikan Xenia. Nanti mobilnya, itu tak lebokno kupingnya anakku. 400 juta. Terus saya tanya, Mas kiri kanan Mas? Gak iso Mas. Harusnya stereo. 800 juta kiri kanan. Tak pasang satu tok Mas. Coba. Sing napas tadi 100 miliar.
Triliunan ini panjenengan. Kemarin ada ibu-ibu kan usumnya Blackpink atau apa dari Korea itu. Pipine glowing, halus, irunge ngene, dioperasi. 4 kali operasi. Gak berhasil. Malah apa bolongannya ini madep mendukur. Jadi dia nek udan nih ngene malah. Tak pikir gaya. Tibaan nutupi bolongannya iki lah, kena air udan kan tambah soro. Gitu. Coba bayangkan, apapun yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk kita, betul? Harus disyukuri, alhamdulillah. Temenan ini, makanya panjenengan nek glowingnya panjenengan asli itu bersihkan hatinya, seringlah berwudu, banyaklah sedekah, bahagiakan orang lain. Ngomongin setuju aku, apik idemu, semangat. Coba, tidak ada susah panjenengan, susah dibuat dirinya sendiri. Ngomong sama orang, Pak Gus, gini. Aku setuju, apik idemu. Saya sudah dikirimi lontong pecel. Yang satunya, ini, aku mendukung, apik tenan. Saya sudah dikirimi bakso. Positif terus. Saulan gak masak belas, wong dikirimi kabeh. Sampai detik ini loh saya tidak berhenti. Ini tadi kan pagi di Bangil. Waduh, mobil harus dijemput Alphard. Ini kadang-kadang naik mobil apa saja kan pernah. Tapi bukan milik saya, milik penjemputnya. Ya kan? Makanya sing orang ngarani soge itu satu ustad, yang kedua tukang parkir. Tukang parkir mobilnya akeh, tapi marang ngono dijupui maneh, ya dan lain sebagainya. Jadi itu Pak Gus durene wis tak taruh di anu. Pak Gus apokate lho, ojo lali lho. Pak Gus aku habis panen melon. Pak Gus ojo lali ayam kodoke wis tak pirim. Sampai detik ini. Kenapa? Positif. Coba panjenengan, Bu ngene-ngene, gak iso angel, ruwet. Gak iso. Gak seneng deh. Ganti yang positif ya. The power of mindset. Mindsetnya dibuat positif. Kalau mindset positif, tidak akan takut dengan makanan. Begitu mindset panjenengan positif, memandang seseorang positif, memandang kejadian positif, memandang makanan ini positif, rezeki dari Allah akan menjadi energi untuk sanggup ibadah, untuk sanggup berkarya. Maka sel ini sudah menyiapkan. Saya kemarin kan ditawari, datang langsung sate, malam seafood, habis motivasi langsung duren bawor. Karena mindset saya rubah. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan duren ini, dengan sate ini, dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Maka sel ini sudah mempersiapkan. Makan sate, ya bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang kedonyan, egois, pikirannya negatif. Ya apa sate iki kok kolesterolku yo. Dadi sate ini bolak-balik dicekel, kolesterolnya munggah dhewe ya. Akhirnya sate ini enggak dimakan tapi dimut. Sama dengan duren. Duren ini mengandung lemak tak jenuh. Duren ini membuat kita kreatif, inovatif. Dirubah, ya Allah tambahi kesehatanku dengan duren ini ya Allah. Buang semua penyakit saya ya Allah. Tapi kalau sing penyakitan pasang ring, kolesterol, diabetes, durene dicekel, ditonton, akhirnya diambu mana dia. Rezeki dari Allah sudah nyiapkan. Kamu nek makan duren, maka bekasnya duren ini kasih ono air untuk berkumur, maka baunya netral, kolesterolnya netral, baunya tidak muncul. Kalau makan salah, hari-harinya jangan diambil. Kalau area diambil panjangan sembelih. Tinggal menikmati, syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Tambahinya apa? Sedekah. Makanya orang yang sakit-sakitan biasanya kalau makan mesti sendirian, gak tahu ngejak koncone. Ini orang bermasalah. Teman saya itu ya beli duren 5 terus dimakan, besok periksa lab gak naik kolesterolnya. Kok bisa Pak Agus? Lah ngejak koncone, sing mangan koncone. Dhek mek mangan 2 punggit tok.
Ya sing enggak kolesterol ya koncone iku. Betul? Makanya jangan serakah. Panjangan sukses sendiri gampang. Tapi itu masih semu karena belum bisa mensukseskan yang lainnya, keluarganya, sahabatnya, tetangganya. Bahagia sendiri bisa, tapi itu masih semu. Kalau bisa membahagiakan jamaahnya orang lain, itu yang penting. Itu yang baru, yang hakiki. Makanya ojo pernah mikirkan dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa mengajak yang lainnya. Bu, anu pengajian ini, aku gak iso, gak duwe kodong, aku kebetulan duwe telu. Ayo gayen siji wis pen. Itu yang pujian dari Allah. Hebat. Makanya panjenengan punya seragam, temennya diajak. Ya, penting dirinya sendiri. Ojo bolak-balik ngene. Panjenengan ngene bagus sama suaminya lho, kadang-kadang atik daster sing suwek, sing apa benangin jerubut, gak ono benike, kene bedah dikrikiti tikus, terus awake dibuka isine koyok, kabeh koyok, geligak, kutus-kutus campur dadi siji. Saya usul kalau ini Banjari ini, kalau menemui suaminya pakai seragam seperti ini, tapi terbangnya ojo digowo. Bojone wedi dipikir gawe napuk ta ya apa. Yang gitu, begitu suaminya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, langsung seragamnya Banjari dipakai. Loh, arep terbangan enggak, gawe nyambut ayah. Terus ayah metu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ayah. Imbang. Terus disambut, tasnya dibawa. Masih yo, gak untuk proyek, masih yo susah. Tapi melayani sepenuh hati. Tasnya diambil, didudukkan, wis disiapno kopi, ya toh? Kopi. Ini ayah minum teh. Talinya sepatunya dibuka. Sudah dilakukan seperti itu. Sudah apa belum, Pak? Yang banyak itu ya glodak. Sopo iku bapak arek-arek wis Jarno. Ben golek-golek ngombe dhewe ngono. Ini nggak ngerti kalau market itu Allah yang melihat. Dudukkan, kasih kopi, bajunya dilepas, ya toh? Tali sepatu dilepas, baru sae rogon, ya. Sampean iki nggawa apa dan lain sebagainya, gitu loh, Jan. Melayani sepenuh hati. Ini nanti bahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kalau pengen sehat, jangan egois, jangan emosi, jangan sensi, jangan alergi kritik. Orang yang mengkritik kita berarti orang itu masih cinta kepada kita. Seperti pandemi ini berarti Allah masih cinta kepada kita. Yang terakhir, kalau pengen sehat, jangan membenci. Mulai sekarang saling maafkan. Jadi perbuatan yang baik, mulia, sehat, tapi pujian dari Allah satu adalah memaafkan, wal afina anin nas. Itu implementasi dengan takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhibinal ghaidha wal afina anin nas. Care, peduli. Kedua adalah mengalah. Ketiga adalah mempermudah. Kalau ada orang hidupnya sulit, pasti dia suka mempersulit orang lain. Mudahkan. Ya. Yang keempat adalah menolong, helpful. Menolong tidak selalu dengan duit, dengan senyum, berkata yang baik, menasihati, edukasi. Kalau ada guru-guru, oh itu market, investasi akhirat luar biasa. Makanya pasien-pasien saya di paliatif, Bu, Pak, ojo susah, ojo repot, biar saya yang repot karena saya sehat. Kasih susu. BPJS obat-obatannya tidak ada, tidak dimasuk dalam formalium BPJS, kita urunan, kita belikan. Kalau anaknya tidak bisa sekolah, kita nyekolahkan. Pasien saya itu tak sangoni, Bu. Saking opo jenenge kanker di sini, payudara. Ini yang kemarin bolong sininya, dadanya, matanya keluar. Coba bayangkan. Panjenengan ini alhamdulillah. Tak sangoni pasien itu. Sampai nangis dia. Gak usah, Bu, Ibu tak cover pokoknya. Ibu sudah berat. Saya kalau seperti panjenengan belum tentu saya kuat.
dan lain sebagainya. Jadi menolong orang, sedekah itu tamu Allah pertama kali. Dan tidak akan panjenengan susah, tidak ada sakit-sakitan. As-sedaqatu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makanya bisnislah dengan Allah. Satu backingnya dengan Allah, kedua bisnislah dengan Allah, yang ketiga berikhtiarlah bersama-sama di lingkup keluarga, di lingkup jamaah, di lingkup masyarakat. Bisnis bagi Allah bagaimana? Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya saya diberi kenikmatan, teman saya sudah tidak ada semuanya. Saya masih sehat seperti ini, alhamdulillah. Saya sekarang ngurusi TPQ, ngurusi rumah tahfiz, menyelesaikan masjid-masjid yang tidak. Mendingan saya bisnis sama Allah. Karena Allah janji, ayo kamu dagang sama aku, sileno aku duit, tak ganti dengan yang berlebihan. Tapi kalau bisnis dengan orang lain banyak yang ketipu. Apartemen ketipu, bisnis kopi ketipu, bisnis jati ketipu kabeh. Bisnis sama Allah alhamdulillah, Allah Maha Kaya. Yang krisis adalah kita sendiri. Krisis. Coba panjenengan sehat, semangat, sukses. Insya Allah bisa umroh dan haji semuanya. Tepuk tangan. Nah, gitu ya. Yang terakhir M-nya adalah membahagiakan. Sweetness, bahagiakan orang lain. Kau akan bahagia. Dengan senyum, makanya jadilah problem solver, jangan troublemaker. Jangan jadi masalah di lingkungan masyarakat, tapi jadilah solutif, soluser. Ada apa-apa, wis aku ae. Ada apa-apa, aku ae. Kan sosial intelijen itu disebutkan dua. Dalam hadis qudsi disebutkan, kalau kamu ada kesulitan dalam hidupmu, Allah pasti menolong. Satu, memakmurkan masjid. Kedua, qiyamul lail. Ketiga, banyak sedekah. Keempat, suka menolong. Kelima, memperbanyak sholawat. Keenam, selingrah berwudu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya itu ngomong gini dok, mbah saya, ojo lali mojo sholawat ya. Pesennya kayak gitu dok. Almarhum bapak saya, kalau saya diajak ke masjid naik sepeda motor elek itu, sepeda motor Honda 59 itu, jam 3 malam itu sudah ke masjid. Pokok sini ke masjid ya. Golek donya sakarmu sampai keliling dunia terserah, tapi jok lali akhiratmu, bahwa itu ada pertanggungjawaban. Satu itu. Yang kedua adalah ojo lali moco sholawat ya. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat. Lah umatnya ini yang mengharapkan syafaatnya, jangan malas baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad boleh. Tapi karena kita sibuk merawat pasien, ngene visitor, tapi tetap bisa bersolawat. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Sama dengan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Boleh wong waktunya banyak. Tapi dianjurkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar boleh. Tapi kita ini sibuk, kadang-kadang merawat pasien, kadang-kadang harus ke sini, panjenengan kadang-kadang harus bekerja, tapi tetap berzikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Tidak ada alasan untuk ini menyebut nama Allah. Kenapa pada waktu sakaratul maut itu sulit menyebut nama Allah? Saya ini kalau visite pasien-pasien saya masuk rumah sakit seret, wes perawat-perawat mesti ngerasani, lu malaikat Israel. Betul ini. Seorang ibu kemarin tidak sadar, saya datang bu, saya dokter Agus bu, zikir ya bu ya. Telinga mendengar. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Keluar air mata, langsung tangannya diangkat gini, langsung plus. Husnul khotimah, zikir. Nah ini tidak sadar dibisi, bu, warisan duit nang di tangi deh, seret kaget. Seperti pada waktu ada orang dengan kanker liver, wah prekoma ini, sebentar lagi ke Roma. Anaknya saya panggil, mas, tolong bapaknya suruh nyebut, dibimbing.
suruh nyebut. Lah mungkin tidak pernah ke masjid, tidak pernah ngaji dan lain sebagainya. Ya nyebut ya nyebut. Ayah kaget seret, langsung sate. Ternyata dia jualan sate. Jadi ucapan yang diucapkan sehari-hari muncul. Tapi ada juga ibu-ibu yang 90 tahun, pada waktu mau meninggal dunia, dia selalu membaca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Waduh, yang dibaca ayat yang dirindukan oleh surga. Orang ini jelas ahli Al-Quran. Lihat, sama ibu nek senengane nyicil bolak-balik, pas sakaratul maut ya, kurang loro aku, kurang telu aku, kurang loro aku, kurang telu. Muncul. Makanya ini jangan lepas dari istighfar, zikir, sholawat, jangan sampai lepas. Itu namanya activity, spiritual question. Kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Saya punya pasien kanker pankreas, itu sama obat-obatan lain tidak mempan. Ngosek terus. Saya kasih zikir, saya turut baca istighfar, tak tambahi sholawat. Baca sholawat 70 kali, tertidur dia. Jangan remehkan ya. Alhamdulillah. Makanya kalau panjangan misalkan dengkule loro, terus pun Bu, dengkule Bu, pasti panjangan ngeluh, kadang-kadang ngeluh. Lah yo Mbak Yu, aduh Mbak Yu ada aduh. Enggak. Coba nek gini, terus pun dengkule, alhamdulillah pancet tabuh. Mari. Wong baru lutut aja. Ada lututnya sini yang cekot-cekot. Ada ndak? Orang itu mangkelan mesti ya, pendendam. Sekarang memaafkan. Bentar. Jadi kalau panjang memaafkan, mengembirakan orang lain, penyakit sembuh sendiri. Makanya ada orang nulung orang, entengan, sering nyumbang, sumbangan. Duh, aku kok seger dewe. Ternyata dari sistem selnya, kortisolnya mandek, yang muncul endorfin, dopamin, oksitosin, hormon kasih sayang, dan sebagainya yang bagus-bagus. Mudah-mudahan jamaah Sukri Adnan ya, mudah-mudahan sehat semuanya, penyakitnya diangkat sama Allah, diberikan rezeki yang melimpah barokah manfaat dunia akhirat untuk bisa sanggup umroh dan haji semuanya. La hadratin Nabi Rasulullah SAW wa ila ruhi khususon keluarga besar jamaah Masjid Sukri Adnan, mana ini? Safira Sidoarjo, Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa ayyam min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhir sakhil sakhil alaina kull asir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bitaqwa wal istiqomah wa idza mujibatin nadama wa wafiqna lil amali sholihati wa anradin anna. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi anzilna munjalan mubarakah wa anta khairul muzilin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tabbik aqdamana wa sunal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqomah warzuq lana rizqan halalan thayyibah. Rabbana atina min ladunka khuluqan hasanah waj'alna minal faidina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal aminina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyibah waj'alna minasyakirina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minasyakirina 'alaina. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa taqashwana wa ta'budana wa tamim taksirana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ainina shaghira wa fi ayunina kabira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala
kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wa barik wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diusapkan di badan, Bu. Ya Allah, buang semua penyakit saya, ya Allah. Berilah kesehatan, ya Allah. Rezeki yang melimpah, barokah, manfaat dunia akhirat untuk sanggup umroh dan haji, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan, matur nuwun atas segalanya. Dijaga kekompakannya, jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak kepada siapapun tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangannya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad